Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak, sebelum masuk proses pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Semoga dengan bacaan doa tadi, lancar proses pembelajaran kita dari awal sampai akhir, dan kita mendapatkan ilmu yang diberkahi dan diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, materi hari ini kita akan mempelajari mengenai peluang. Peluang adalah suatu kejadian yang mungkin terjadi atau muncul dalam suatu peristiwa. Peluang dapat kita temui dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya, Dimas dan Budi ingin bermain games online di dalam komputernya, di mana mereka hanya memiliki satu komputer dalam rumahnya. Dan untuk memutuskan siapa yang lebih dahulu menggunakan komputer, mereka akan menggunakan koin, yang mana Budi memilih angka dan Andi akan memilih gambar. Di mana jika Budi melemparkan koin tersebut, maka akan keluar gambar atau angka. Nah, dalam situlah kejadian peluang ini akan berpengaruh dalam kehidupan kita, di mana dia akan dapat menentukan secara mudah siapa yang menang dan siapa yang tidak. Nah, dalam contoh kehidupan itu bisa kita gunakan rumus yang akan kita pelajari hari ini. Nah, selanjutnya Ibu akan menjelaskan materi mengenai peluang supaya anak-anak Ibu lebih dapat memahami dan mengerti mengenai peluang. Nah, selagi Ibu mencatat, silakan anak-anak pahami dan baca materi di dalam bukunya. Yang pertama, kita akan mempelajari pengertian dari peluang dulu.
sudah selesai mencatat soal dan memahami materi yang telah dibaca dalam bukunya. Jika kurang paham, Ibu akan menjelaskan secara ringkas, yaitu peluang adalah suatu kejadian yang mungkin terjadi atau muncul dalam suatu kegiatan. Nah, lambang dari peluang itu adalah P. Jenis peluang itu ada dua, yaitu peluang empiris dan peluang teoritis. Nah, untuk hari ini Ibu akan menjelaskan mengenai peluang empiris. Peluang empiris itu adalah suatu kemungkinan yang terjadi dalam percobaan. Nah, rumus yang akan kita gunakan dalam peluang empiris ini adalah PA sama dengan NA dan NS, yaitu PA sama dengan peluang dan NA sama dengan banyaknya anggota dari suatu kejadian A, dan NS banyaknya anggota dalam himpunan suatu ruang sampel. Nah, untuk lebih memahami mengenai materi peluang empiris ini, Ibu akan memberikan dua contoh. Yang pertama yaitu contoh pertama, Rahmi dan Dina ingin bermain boneka secara bersamaan, sedangkan mereka hanya memiliki satu boneka. Jadi mereka memutuskan untuk melempar koin. Siapa yang berhak memainkan terlebih dahulu, di mana mereka akan melemparkan koin sebanyak 50 kali, di mana peluang munculnya angka 25 kali dan gambar sebanyak 25 kali, di mana Rahmi memilih angka dan Dina memilih gambar. Tentukanlah peluang dari munculnya gambar dan angka. Nah, untuk menjawab soal ini, yang pertama harus kita tuliskan dulu apa yang diketahui dari soal dan apa yang lambang yang ditentukan oleh rumus. Yang pertama yaitu dari soal kita dapat lihat yang diketahui adalah mereka akan melakukan lempar koin sebanyak 50 kali. Jadi yang diketahui 50 kali dilemparnya uang koin, dimana berarti 50 kali itu masuk ke banyaknya anggota dalam himpunan ruang sampel, karena dia akan melempar 50 kali. Jadi NS sama dengan 50. Nah, dimana angka yang muncul sebanyak 25 dan gambar 25. Jadi NA angka sebanyak 25 dan NA gambar sebanyak 25. Tentukan peluang munculnya angka dan gambar. Nah, untuk menjawab soal tersebut, kita telah mengetahui bahwa harus menggunakan rumus dari peluang yang telah Ibu jelaskan tadi. Nah, pertama itu kita harus mencari peluang tuh PA sama dengan NA per NS, di mana pertama kita mencari peluang munculnya angka. Jadi NA per NS sama dengan NA kita ketahui NA angka yaitu 25
per NS 50. Jadi peluang dari munculnya banyak angka yaitu 0,5. Nah, ini peluang munculnya angka. Selanjutnya kita akan mencari peluang munculnya gambar sama dengan angka, itu PA 25 per 50. Jadi peluang munculnya gambar yaitu 0,5. Nah, untuk soal pertama kita peroleh peluang munculnya angka dan gambar itu 0,5. Jadi peluang muncul angka dan gambar pada soal itu sama, yaitu 0,5. Nah, untuk menjawab soal yang kedua sama dengan yang nomor 1, apakah anak-anak ibu paham? Nah, untuk lebih menegaskannya supaya anak ibu lebih paham, ibu akan membahas soal yang nomor 2. Yaitu kita ketahui ada soal itu tim A mengikuti pertandingan sebanyak 30 kali, menang 18 kali, kalah 2 kali, seri 8 kali. Jika tim A akan mengikuti pertandingan 1 kali lagi, tentukan peluang kemenangan tim A. Nah, diketahui dari soal itu NA-nya dan NS-nya maksud ibu NA-nya yaitu 18, NS-nya 30. Ditanya yaitu peluang kejadian tim A. Nah, untuk penyelesaiannya PA sama dengan NA per NS. Diketahui dari soal itu NA 18 per NS-nya itu 30. Jadi hasil peluang kemenangan tim A itu adalah 3/5. Nah, itulah contoh dari beberapa soal peluang empiris. Ibu harap anak-anak ibu paham mengenai materi peluang empiris ini, dan ibu akan berikan latihan halaman 5 dan sampai 7, nomor 6 sampai 8. Nah, untuk kesimpulan hari ini yaitu peluang itu adalah suatu kejadian yang mungkin terjadi atau muncul dalam suatu peristiwa, di mana peluang itu memiliki 2 jenis, yaitu peluang empiris dan peluang teoritis, di mana peluang empiris itu adalah kemungkinan terjadinya suatu percobaan. Nah, yang perlu diingat itu setiap peluang rumusnya adalah PA sama dengan NS per NA, di mana NA itu adalah banyak anggotanya yang terjadi pada kejadian A, dan NS adalah banyak anggota dalam ruang himpunan sampel. Nah, sekian hari ini.
Ibu selesaikan dengan alhamdulillah. Semoga anak ibu dapat memahami materi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.